Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI PGRI Dewantara juga. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian pada mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ratna Dwi Jayanti SEMM. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari 3 anggota yang saling membantu untuk menyelesaikan ujian ini. So, tanpa tunggu lama, ini dia presentasi dari kami. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, Materi pertama tentang pengertian manajemen internasional. Manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Adapun pelaksanaannya adalah perusahaan individu, perusahaan kelompok, dan perusahaan pemerintah. Dalam manajemen internasional, manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif dalam menghadapi lingkungan bisnis global yang dinamis. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen internasional. Ada 20, 1. Manajemen strategis, 2. Manajemen penjualan, 3. Manajemen pemasaran, jobdesk, 4. Manajemen hubungan masyarakat, 5. Manajemen operasi, 6. Manajemen rantai pasokan, 7. Manajemen pengadaan, 8. Manajemen keuangan dan akuntansi, 9. Manajemen sumber daya manusia, 10. Manajemen teknologi dan informasi, 11. Manajemen R&D perusahaan, 13. Manajemen proyek, 14. Manajemen program, 15. Manajemen resiko, 16. Manajemen kualitas, 17. Manajemen perubahan, 18. Manajemen inovasi, 19. Manajemen desain, dan 20. Manajemen fasilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen internasional. Yang pertama yaitu faktor budaya, yang kedua faktor hukum dan peraturan, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor politik, yang kelima faktor teknologi, dan yang terakhir faktor etika dan tanggung jawab sosial. Lalu strategi bisnis global searching. Yang pertama global searching, yang kedua exporting dan importing, yang ketiga licensing dan franchising, yang keempat joint venture atau usaha patungan, yang kelima wholly owned subsidiaries atau anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Selanjutnya yaitu hambatan bisnis internasional. Yang pertama perbedaan mata uang, yang kedua kebijakan ekonomi, yang ketiga konflik di suatu negara, yang keempat kualitas pekerja yang rendah, dan yang terakhir yaitu birokrasi yang rumit. Manfaat manajemen internasional: 1. Memperluas lapangan pekerjaan, 2. Mengembangkan dunia usaha, 3. Pengalihan teknologi, 4. Mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pengendalian dan evaluasi kinerja dalam manajemen internasional. 1. Pengukuran kinerja dilakukan secara teratur dan komprehensif untuk memantau pencapaian tujuan bisnis di tingkat global. 2. Standar kinerja ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja di seluruh operasi internasional. 3. Sistem pelaporan diperlukan untuk mengumpulkan data kinerja dari berbagai negara dan menyampaikannya ke tingkat manajemen yang relevan. 4. Pengendalian internasional melibatkan penggunaan mekanisme dan prosedur untuk mengendalikan operasi bisnis di berbagai negara. 5. Evaluasi resiko. Manajer internasional harus mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi bisnis di berbagai negara. Etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam manajemen informasi. 1. Etika bisnis. 2. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 3. Perlindungan lingkungan. 4. Keterlibatan dengan komunitas lokal. 5. Anti korupsi. 6. Pelaporan dan akuntabilitas. Sekian presentasi dari kelompok 11 dengan materi manajemen internasional. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga clap. I got 3 old thoughts, new guap.